Halo kelas 11 IPS. Hari ini kita melanjutkan materi kedua kita, ya kan, di sesi kedua tentang flora fauna di dunia dan di Indonesia. Kalau kemarin terakhir kita sudah membahas macam-macam bioma yang ada di dunia dan juga contohnya. Nah, sekarang nih kita mau belajar tentang persebaran dari fauna. Fauna itu sama dengan binatang kayak gitu ya. Nah, nggak cuma tumbuhan aja yang tersebar atau vegetasi atau flora, tapi juga fauna ya. Ada beberapa penyebab atau faktor dari penyebaran fauna tersebut. Yang pertama ada faktor abiotik, yang kedua faktor biotik. Kalau faktor abiotik itu faktor berdasarkan eh, adalah faktor yang faktor yang biasanya disebut tak hidup. Nah, faktor ini biasanya meliputi faktor fisik, faktor kimia, misalnya kayak suhu, lalu curah hujan, kelembapan, air, dan lain sebagainya yang tidak hidup. Intinya itu. Kalau faktor biotik berarti dia dipengaruhi oleh eh, makhluk hidup. Contohnya misalnya fauna yang lain atau misalnya manusia. Seperti itu. Atau juga flora. Floranya juga mempengaruhi persebaran dari fauna tersebut. Nah, ada faktor penghalang persebaran dari organisme. Maksudnya faktor penghalang itu apa sih? Contohnya nih, di mungkin suhu yang sama, temperatur yang sama, tapi organisme yang sama itu tidak bisa hidup di misalnya dua tempat dua tempat seperti itu, yang mungkin bisa dibilang berdekatan. Karena apa? Karena ada faktor penghalangnya. Contohnya aja ada penghalang geografi. Nah, penghalang geografi ini contohnya misalnya gunung, laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Nah, contohnya satu hewan itu nggak bisa ke tempat, misalnya tuh hewan ini di tempat A gitu ya. Nah, dia ini nggak bisa pergi ke tempat B karena misalnya terhalang oleh sungai. Nah, dia nggak bisa nyebrang tuh di sungai tersebut. Atau ada laut ya kan, jadi dia tidak bisa menyeberang. Atau ada gunung, tertutup oleh gunung. Nah, sehingga ya tetap itu tadi, mereka terhalangi oleh faktor tertentu, misalnya tadi faktor geografi. Nah, lalu yang kedua adalah penghalang reproduksi. Nah, kalau penghalang reproduksi ini satu organisme tidak bisa eh, menikah atau kawin ya kan dengan organisme yang ada di tempat lain kayak gitu, karena ada apa tadi, ada penghalang geografis, sehingga itu membuat jenis organismenya akan sama tuh. Coba kalau misalnya gampangannya gini, kalian punya misalnya kucing. Nah, kalian punya nih kucing Anggora misalnya. Nah, di satu kawasan itu adanya kucing Anggora. Akhirnya kucing Anggora itu akan menikah atau kawin dengan sesama kucing Anggora terus ya. Akhirnya jadinya Anggora, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini menyebabkan yang namanya penggalang endemik gitu. Penggalang endemik itu akibat dari penghalang reproduksi itu ya. Jadi jenisnya
hanya satu itu ya. Harusnya nih seharusnya satu organisme itu bisa misalnya kayak kawin dengan mungkin sesama organisme tapi beda tipe kayak gitu. Anggora sama kucing apa kayak gitu. Nah, itu kan bisa sebenarnya. Tapi karena tidak ada, ya kan, akhirnya mereka bereproduksi dengan jenis yang sama seperti itu. Nah, sehingga itu membuat yang namanya penghalang endemis. Nah, penghalang endemis ini adalah jumlah organisme, ya kan, jumlah jenis dari organisme tersebut sama, itu penghalang endemis. Lalu yang kedua, nah, kawasan dari persebaran fauna di dunia ini, fauna ya, atau persebaran binatang kayak gitu. Kalau kalian nggak tahu fauna, nah tapi kalian harus tahu nih bedanya flora sama fauna itu apa. Nah, kawasan persebaran faunanya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada Paleartik. Kalau ngapalin gini, kalau di akhir ada kalimat atau kata Artik, ya kan, ada kata Artik, berarti ada di sebelah utara. Tapi kalau di belakangnya adanya tropik, namanya tropik, itu berarti ada di bagian selatan ya. Kalau Arktik berarti utara, kalau tropik berarti selatan. Nah, sama dengan Paleartik nih. Paleartik itu berada di bagian bumi utara. Paleartik ini meliputi benua Eropa, Afrika Utara, lingkaran Arktik, Alaska, dan Asia Utara. Nah, ini yang paling dingin-dingin biasanya ya kan. Nah, binatang yang paling khas adalah beruang kutub, panda, domba, dan lain sebagainya. Yang berbulu tebal biasanya kayak gitu. Terus kalau Nearktik, ya kan, Nearktik itu ada di Amerika bagian utara. Nearktik ada di Amerika bagian utara, Greenland, dan sebagian kutub. Nah, binatang yang khas ini biasanya anjing prairie. Nah, kalau prairie kan kemarin ibu udah bilang itu adalah padang rumput, tapi rumputnya kecil-kecil dan berwarna hijau subur seperti itu. Nah, lalu ada bison, ada rakun, tikus air, berang-berang, dan lain-lain. Itu ada di kawasan Nearktik. Nah, lawan katanya Nearktik ini ada neotropik. Sama-sama di Amerika, bedanya kalau Nearktik Amerika Utara, neotropik ada di Amerika bagian selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Hindia Barat. Tuh. Jangan lupa ya, kalau neotropik ini adalah Amerika Selatan. Fauna yang khas apa? Fauna yang khas adalah ilama, lalu armadillo, antelop. Nah, ini ikan yang satu ini yang garang yang kalian biasa kenal, ikan piranha, kelelawar, dan kera hidung merah. Nah, ini bisa kalian lihat nanti gambarnya bagaimana di internet ya. Lalu di Ethiopian, ya kan, ada kuda Nil, jerapah, zebra, singa, gajah, badak Afrika, dan lain sebagainya. Nah, binatang Ethiopian ini persebarannya ada di benua Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab. Kalian pernah lihat filmnya Madagaskar 1, 2, 3 kayak gitu ya. Nah, itu kan ada binatang-binatang yang khas yang muncul di film tersebut ya. Daku Danielnya ada, si Gloria ya namanya. Lalu jerapahnya ada, zebra, singa, badak. Nah, itu ada semua kan. Nah, ini disebut kawasan Ethiopian. Lalu ada juga di kawasan Asia. Kalau Asia ini namanya kawasan Oriental.
binatangnya ada apa aja? Ada gajah, ada harimau, ada badak, ada banteng, orangutan, tapir, siamang gitu ya. Lalu Australian persebarannya ada di Australia pastinya, ada di Selandia Baru sama di Papua. Nah, flora khasnya apa? Kanguru sama kelompok marsupalian ya. Marsupalian ini hewan-hewan yang berkantong. Ada tikus kantong, lalu kanguru, koala, kaskus tuh. Kalau ini tadi adalah persebaran hewan-hewan di dunia, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian barat, tengah, dan timur. Bagian barat atau disebut dengan paparan Sunda, itu cirinya dia berukuran besar. Terdapat berbagai jenis kera, lalu terdapat banyak hewan endemik, terdapat jenis burung yang punya warna bulunya kurang menarik ya, cuma kayak hitam, coklat kayak gitu. Nah, contohnya seperti jalak Bali, elang Jawa, elang putih, bekantan, tarsius, orangutan, badak berjula, monyet, tarsius, kukang, harimau, gajah. Nah, itu ya. Siamang tuh monyet ya. Nah, itu. Lalu kalau di bagian tengah itu disebut dengan hewan peralian. Hewan peralian ini contohnya ada anoa, babi rusa, kuskus, ada monyet hitam, ada tarsius, komodo jangan lupa, ada kakak tua dan nuri. Nah, kalau di bagian timur itu disebut dengan paparan sahul. Kalau paparan sahul biasanya hewannya lebih banyak hewan-hewan yang berkantong dan bulu burungnya itu warna-warni. Contohnya adalah koala, tikus berkantung, kasuari, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, biasanya di bagian barat atau paparan Sunda ini hewannya cenderung sama dengan hewan dari tipe oriental atau tipe Asia ya. Tipe yang ada di benua Asia yaitu tipe oriental. Nah, kalau di bagian timur itu hewannya lebih mencirikan hewan-hewan bertipe Australis. Kalau di tengah ini peralian karena ada sebagian hewan dari barat dan ada sebagian dari timur. Nah, ini dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, mana yang Wallace, mana yang Weber? Kalau Wallace itu ada yang di bagian barat, Weber ada yang di bagian timur. Gitu. Selanjutnya, yang terakhir, puspa dan fauna khas Indonesia itu dibagi menjadi puspa dan fauna, ada pesona, bangsa, dan langka. Kalau puspa itu tumbuhan ya atau flora. Puspa pesona adalah anggrek. Puspa bangsa melati. Puspa langka Rafflesia arnoldii. Kalau fauna tadi adalah hewan. Fauna pesona siluk merah atau bahasa lainnya ikan arwana kayak gitu. Nah, namanya asli itu adalah siluk merah ya. Lalu fauna bangsa ada komodo, itu fauna bangsa. Fauna langka adalah elang Jawa. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa kalian bisa meet ya. Nanti Ibu siapkan link meetnya. Jika ada pertanyaan kalian bisa meet di situ. Jangan lupa ini juga dicatat dan dikumpulkan, oke? Supaya Ibu tahu bahwa kalian mengikuti kelas Ibu hari ini. Terima kasih.